Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi Gabar, NIM 1811148 dari Universitas Mulia Balikpapan, akan menjelaskan tentang memori internal dan memori eksternal. Memori sendiri itu merupakan media penyimpanan. Memori berdasarkan lokasinya terbagi tiga sebenarnya, yaitu memori lokal, memori internal, dan memori eksternal. Yang dibahas ini adalah memori internal dan memori eksternal. Jenis-jenisnya yaitu cache memory, memori utama, RAM, random access memory, ROM, atau read only memory. Untuk memori eksternal sendiri terdiri jenis-jenisnya yaitu magnetic disk, pita magnetic, hard disk, floppy disk, dan optical disk, serta flash disk. Fungsi tiap jenis memori internal yaitu cache memory difungsikan untuk mempercepat kerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Cache memory terletak antara memori utama dan register pemroses. Berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu pada memori utama agar kinerja dapat ditinggikan. Cache memory berisi salinan memori utama. Lalu memori utama atau main memory berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. RAM atau random access memory yang memiliki kemampuan untuk diubah data atau program yang tersimpan di dalamnya. ROM, read only memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca data atau program. Untuk RAM sendiri ada beberapa jenis. Di RAM, dynamic RAM adalah jenis RAM yang secara berkala harus diperbarui oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. SDRAM Synchronous Dynamic RAM adalah jenis RAM yang paling umum digunakan pada PC masa sekarang. RAM ini disinkronisasi oleh jam sistem dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. SRAM atau static RAM adalah jenis memori yang tidak perlu pembaruan oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. RAM jenis ini memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. RDRAM, Rambus Dynamic RAM, adalah jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal daripada SDRAM. Dan read only memory sendiri terdiri dari ROM murni, programmable ROM adalah ROM yang dapat diprogram sendiri oleh pemakai, dan erasable programmable ROM. Sebenarnya masih banyak sih jenis. Fungsi tiap jenis memori eksternal. Kita beralih ke memori eksternal. Yang pertama ada disk. Adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu, logam atau plastik, dengan permukaan dilapisi sisi bahan yang dapat dimagnetisasi. Mekanisme baca tulis menggunakan kepala baca atau tulis yang disebut head, merupakan kumparan pengonduksi atau conducting coil. Desain fisiknya, head bersifat stasioner, sedangkan piringan disk berputar sesuai kontrolnya. Sistem pita magnetik menggunakan pembacaan dan tulisan yang identik dengan sistem disk magnetik. Medium pita magnetik berbentuk track panel. Sistem pita lampu juga 9 buah track sehingga memungkinkan penyimpanan 1 byte sekali simpan dengan 1 byte varietas pada track sisanya. Sistem pita baru menggunakan 18 atau 36 track sebagai penyesuaian terhadap lebar watt dalam format digital. Hard disk atau hard drive adalah perangkat penyimpanan data elektromekanis yang menyimpan atau mengambil data digital menggunakan penyimpanan magnetik dan satu atau yang lebih piring berputar cepat kaku yang dilapisi dengan bahan magnetik.
Disket atau disket floppy, kadang-kadang disebut dengan floppy atau disket, adalah jenis penyimpanan disk yang terdiri dari disk tipis dan fleksibel dari media penyimpanan magnetik di kandang plastik persegi dan hampir persegi yang dilapisi dengan kain yang menghilangkan partikel debu dari disk komputer. Optical disk adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Dan flash disk adalah perangkat penyimpanan kecil yang dapat digunakan untuk menyimpan file dari satu komputer ke komputer lain. Ini adalah perkembangan dari floppy disk. Alat ini dapat dibawa kemana saja karena memiliki ukuran yang kecil. Untuk optical disk sendiri ada berbagai macam. Ada banyak sih, cuma disebutkan 4 saja. CD atau compact disk, suatu disk yang tidak dapat dihapus yang menyimpan informasi audio yang telah didigitasi. CD-ROM atau compact disk read-only memory, disk yang tidak dapat dihapus untuk menyimpan data komputer. CDR atau compact disk recordable merupakan CD untuk pengguna khusus, biasanya untuk master CD dan foto CD. Lapisan reflektif terbuat dari emas sehingga berwarna kuning, kapasitas sama dengan CD lainnya. CDRW Digital Video Readable merupakan generasi CD yang dapat ditulis berulang kali karena belum populer saat ini karena masih relatif mahal. Untuk hard disk drive, yang pertama parallel FM teknologi attachment atau PATA, serial ATA, dan small computer system interface. Perbedaan utama dari memori internal dan memori eksternal terbagi atas 3 main subjek. Yang pertama lokasi. Kalau untuk memori internal, memori ini berada di luar chip prosesor tapi bersifat internal terhadap sistem komputer dan diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi operasi program hingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor atau CPU tanpa modul perantara. Sedangkan memori eksternal, memori ini bersifat eksternal terhadap sistem komputer dan tentu saja berada di luar CPU dan diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen. Memori ini tidak diperlukan di dalam proses eksekusi sehingga tidak dapat diakses secara langsung oleh prosesor atau CPU. Untuk akses memori eksternal ini oleh CPU harus melalui pengontrol atau modul I/O. Untuk kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk satuan byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Dan kapasitas memori eksternal dinyatakan dalam bytes. Dan memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. Dan kedua yang ketiga yaitu dari segi fisik. Untuk memori internal, memori ini menggunakan teknologi LSI atau VLSI, Very Large Scale Integration. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal, misalnya RAM. Dan bentuk fisik dari memori eksternal, memori ini banyak digunakan untuk memori eksternal. Bentuknya yaitu disk atau pita magnetik. Kesimpulannya, memori internal dan eksternal dapat dibedakan berdasarkan lokasi atau akses, kapasitas, dan bentuk fisik. Memori internal dan eksternal jenisnya berbagai macam sesuai dengan perkembangan teknologi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.